Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, temanya sangat menarik. Apa judulnya? Tauhid menambah keberkahan rezeki. Sangat menarik, tapi kayaknya temanya perlu diperbaiki. Tauhid bukan menambah, asal kalau nambah itu sudah ada, tinggal ditambah. Kalau ini asal, ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Sebagaimana kita ketahui, yaitu ifradullah ta'ala bi jami'i af'alihi wa sifatihi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan seluruh perbuatannya. Saya kira tidak ada makhluk apapun di muka bumi ini melainkan mereka meyakini asal rezeki mereka dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita dengan perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli larzaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketawakalan yang sempurna, Allah berikan kalian rezeki bagaikan seekor burung. Artinya, yang jadi pembahasan kita dalam hal ini, bahwasanya kita disuruh oleh Nabi belajar dari burung cara mencari rezeki dari sisi ketawakalannya. Kalau cara mendapatkan metodenya dan bisnisnya tentu beda, tapi dari sisi tawakalnya, penyerahan dirinya, belajar dari hewan. Hewan tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya belajar berhitung, belajar bahasa, belajar ilmu lingkungan, fisika, kimia dan segala macam untuk mencari rezeki. Pernah diajarkan? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah jadi burung. Saya tidak tahu sekolah burung ada atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burung tidak punya pependaman. Ya, beda mungkin dengan hewan yang lain. Semut dia punya penyimpanan. Burung tidak. Cobalah Anda lihat sangkar burung yang mereka buat sendiri, apa namanya itu? Kalau di Sumatera namanya burungnya tempua, itu namanya sarang yang menggantung itu. Coba Anda lihat di situ, apakah ada makanan disimpan untuk esok hari? Coba tahu ada, coba lihat. Ada uang yang disimpannya untuk belanja besok hari, tabungan. Sarang mungkin nggak ada di banknya kali ya. Burung mana, wallahu a'lam. Ya,
Kemudian di pagi hari kata Nabi SAW, keluar dari rumah dalam kondisi perut lapar, pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang, selesai. Untuk besok hari tidak ada. Tidak pernah dia berpikir besok hari kita daripada capek setiap hari keluar terbang pulang ya udah sekali pergi ambil 3 hari 2 hari libur kan enak. Pernah burung begitu? Tidak pernah. Tahu dia di mana rezekinya seperti Anda tahu tempat bekerja? Hah? Ada burung yang tahu tempat rezekinya di mana? Hari ini di mana, besok di mana, lusa di mana? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah melakukan riset khusus tentang cara kontrak antar burung. Tempat bekerjanya jelas berbeda dengan kita manusia. Tapi Rasulullah mengajarkan, menunjukkan level ketawakalan paling tinggi dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, yang ini manusia tidak mampu. Maka kita disuruh belajar bagaimana kesempurnaan tawakal mereka. Setiap manusia, ya, Nabi mengatakan, andai untuk satu anak Adam dia sudah punya satu lembah emas. Satu lembah emas berapa ton kira-kira? Ada anak geologi di sini. Satu lembah emas berapa ton? Lembahnya lembah mana? Lembah itu jalan bagian permukaan bumi yang lebih menurun akibat dilewati air. Itu namakan dengan lembah. Atau antara dua bukit pertengahannya namanya lembah. Untuk sepenuh lembah itu setinggi dengan bukit. Berarti berapa ton? Wallahu alam, 1000 ton, 2000 ton. Seorang anak Adam punya emas 2000 ton. Cukup? Tidak. Dia pengen satu lembah lagi. Ini mau dibawa kemana harta satu lembah saja Anda bisa menghidupi jutaan manusia dalam tempoh rentang waktu 30 tahun. Sekarang Anda hidup sendiri ingin menguasai 2 lembah. Ini yang membuat kita tidak pernah bahagia sebagai manusia seperti hewan yang Allah ajarkan melalui lisan nabinya kepada kita bagaimana mereka mencari rezekinya, tawakal kepada Allah. Orang yang tawakal tidak pernah pusing besok akan makan apa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa lahu qutu yaumihi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari, alhamdulillah organnya semuanya berfungsi, tidak ada yang sakit, tidak flu, tidak pilek, tidak sakit kecil sampai berat pun tidak ada. Aminan fi sirbihi, tempat dia tinggal, kompleknya nggak ada cekcok, nggak ada ribut, nggak ada perang. Tidak ada perang antar komplek, antar kampung, antar negara pun tidak ada. Walahu qutu yaumihi, dan ada makan pokok untuk hari esok. Untuk hari ini, maaf. Walahu qutu yaumihi, ada makan pokok untuk hari ini. Sehari Anda makan berapa kilogram beras per orang? Cukup sekilo? Hah?
Nggak cukup. 3 piring sehari. Berapa gram itu? Hah? 0,5 kilo. Setengah kilo cukup. Ini kondisi Anda punya setengah kilogram beras untuk hari ini. Pagi bangun, semua organ Anda berfungsi, tidak ada yang rusak. Kemudian tidak ada perang, tidak ada ribut di tempat Anda tinggal. Alhamdulillah. Ada setengah kilogram beras untuk diri Anda sendiri. Kalau jumlah anggota keluarga tinggal ditambahkan. Kata Nabi SAW, orang ini dunia sudah dia dapatkan. Butuh Anda 3 ton emas? Hah? Butuh juga? Untuk apa coba? Anda sehat, nggak perlu biaya berobat kan, berarti kan ya? Yang mahal itu kan biaya berobat diantaranya, iya atau tidak? Hah? Kemudian tempat Anda tenang, nggak ada perang. Anda punya 2 kilo, tempat Anda perang, ada guna 2 kilo, kemana-mana Anda bawa itu. Itu kalau 2 kilo masih mending, kalau 10 kilo capek Anda kan ya? Ya, karena kalau perang Anda taruh uang di bank, bank tutup. Dan bahkan kalau negara perang, negaranya sedang tidak ada, ya, uang Anda walaupun 5 triliun itu tidak ada harganya. Perang, uang Anda nggak laku. Anda belanja ke orang, orang nggak mau terima. Karena kertas, siapa yang mau terima kertas? Kalau Anda bawa ke luar negeri, negara Anda tidak ada. Ini Indonesia tidak ada lagi, Anda ya tidak ada lagi. Anda kemana-mana nggak guna. Tapi yang emas 10 kilo tadi, itu yang berharga di mana-mana. Tapi kan capek Anda bawa emas 10 kilo, kan nambah ribut, susah hidup. Tapi memang manusia suka susah. Ya. Ini tauhid rububiyah yang kita katakan hewan pun yakin itu. Sehingga kita disuruh oleh Nabi SAW belajar dari hewan. Perhatikanlah hewan di sekitar kita. Anda lihat rezeki semut. Di mana rezekinya tahu dia? Enggak kan ya? Tahu-tahu nyampai di tempat istri Anda menyimpan gula, menyimpan lauk segala macam. Siapa yang beritahukan rezeki Anda di sana? Wahai semut, tidak ada kan ya? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan telah menyempurnakan ciptaannya, kemudian yang telah mentakdirkan, menentukan segala sesuatunya termasuk rezeki, dan dia tunjukkan semua makhluknya kepada rezekinya masing-masing. Oh, kalau dikatakan, sebagian ilmuwan mengatakan itu semut punya antena, dia bisa ngecek kondisi gula di mana ada. Iya, tapi yang buat antenanya siapa? Yang menghubungkan antenanya dengan gula, dengan makanan lain? Bisa berfungsi itu antena? Ya. Anda lihat lagi lah makhluk Allah yang lain. Keong. Ya. Jalannya, kecepatannya berapa meter per jam? Jangan kilo, berapa meter per jam kecepatan jalannya keong? Ada 10 meter per jam? Tidak ada. Ya. Pernah mereka mengeluhkan rezekinya tidak ada? Saya begini jalannya ya, tolonglah beri saya rezeki, wahai manusia. Pernah? Anda tidak tahu.
Saya juga tidak tahu, dan saya kira tidak pernah. Tidak pernah mereka mengeluhkan kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan kami dalam keadaan berjalan lambat, ya, sehingga rezeki kami diambil oleh hewan yang cepat. Ya, tidak pernah mereka mengeluhkan itu. Itu puncak ketawakalan makhluk yang manusia terkadang tidak memilikinya. Kita kembali kepada hadis yang tadi. Tawakal bukan berarti ya udah, kalau berarti Allah tentukan rezeki saya duduk aja lah di rumah, PHK tidak apa-apa, tenang aja, tawakal. Anda mungkin bisa tawakal, istri bisa tawakal, mungkin bisa juga. Anda ajarkan dia tawakal, ya udah mas kita tawakal aja dua di rumah. Kamu kan udah di PHK. Anak-anak bisa tawakal, bayi bisa tawakal, Anda ajarkan. Tahan lapar ya, ayahmu nggak bekerja sudah dipecat. Tawakal, nanti kalau rezeki datang ada aja, duduk aja. Begitukah dikatakan Nabi SAW kepada burung tadi? Tidak. Di pagi hari terbang dalam keadaan perut lapar, berarti ada apa? Ada usaha. Terbang kemana? Wallahu a'lam. Yang penting terbang. Ini yang kemudian diaplikasikan juga oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang yang sangat terik panasnya di kota Madinah, yang biasanya manusia tidak berani keluar rumah di siang tersebut. Umar tidak mendapatkan makanan yang dimakan siang hari itu, dia dan keluarganya. Duduk di rumah bertawakal, minta doa terus saja. Tidak. Keluar rumah, mutar-mutar. Bagian dari ikhtiar. Dia sedang jalan di tengah panas itu, bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar menanyakan kepada Umar, apa yang menyebabkan kamu keluar dari rumahmu di siang hari ini, yang enggak ada orang lain keluar dari rumahnya, yang terik panas? Umar mengatakan, tidak ada makanan di rumahku. Umar bertanya balik, engkau apa wahai Abu Bakar? Sama. Mari kita muter-muter, semoga ada rezeki dari Allah. Mungkin ada yang menawarkan kerja apa, mungkin apa, dan seterusnya, atau minimal ngajak makan dan seterusnya. Mereka sedang muter-muter, mereka bertemu dengan Rasulullah yang juga muter-muter. Rasulullah menanyakan kepada keduanya, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu yang tidak ada manusia kuat berada di luar rumahnya? Mereka mengatakan, tidak ada makanan di rumah kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hal yang sama yang menyebabkan saya keluar dari rumah saya. Lalu Rasulullah mengatakan, mari kita ke rumah salah seorang Ansar untuk minta dijamu. Boleh minta berarti? Boleh. Perbuatan Nabi SAW. Tidak ada di rumah Anda. Anda berusaha mencari kerja, tidak ada. Boleh minta makan? Boleh. Tidak ada yang mau dijual, tidak ada mau uang untuk membeli, tidak ada persediaan, mau apa?
Diam di rumah, siap-siap menggali lubang begitu. Itu persiapan tempat Anda berakhir. Enggak. Keluar dari rumah. Dalam kondisi ini boleh. Nabi SAW mengatakan la tahillul mas'alatu illa li salas. Meminta-minta tidak halal kecuali orang 3 kondisi. Pertama, faqirin mutki', yaitu orang yang tidak punya sama sekali untuk kebutuhan pokok seperti makan tadi. Boleh meminta, datang ke rumah wanita Ansar dan dijamu oleh wanita tadi makan berupa gandum, korma dan daging. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumah Ansar, wanita Ansar itu dengan 2 sahabatnya, mengingatkan 2 sahabatnya tadi, mengajarkan kepada mereka, kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar dan sekarang pulang dalam keadaan kenyang. Wallahi la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Rasulullah bacakan firman Allah, demi Allah, nikmat yang baru kalian rasakan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat. Ya. Keluar dari rumah, bisa ke pasar, apalagi Anda sekarang ada mobile banking, tawarkan jasa ke teman-teman, ke orang-orang yang mau beli jasa Anda. Cari kerja yang halal, jasa apa saja, sampai jasa profesi Anda tawarkan, tidak ada yang pilih, tidak ada yang minta, mau, Anda katakan tawarkan jasa cuci mobilnya, bisa dapat makan sehari Anda mana istri, bisa kan ya? Berapa cuci mobil? 50.000? Hah? 40? Bisa makan, beli 2 bungkus nasi ya, makan Anda, anak dan istri ramai-ramai. Dah punya mobil dia, apa saja tawarkan jasa, cuci baju, cuci apa, yang penting halal. Ya. Allah betul menjamin rezeki Anda, dan Allah yang menunjukkan masing-masing makhluknya, ciptaannya kepada rezeki tersebut, dan tidak akan berakhir sampai Allah tentukan rezeki Anda berakhir. Kalau waktunya rezeki Anda berakhir, apapun tindakan yang Anda lakukan untuk memperpanjang tidak akan pernah berhasil. Ya. Maka tauhid rububiyah yang semua makhluk secara fitrah nalurinya meminta hal tersebut kepada Allah. Anda lihatlah hewan-hewan dalam kondisi terdesak itu mereka menengadah kemana? Hah? Ke langit, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Secara itu tauhid rububiyah secara fitrah dan naluri, bahwa sampai pun orang kafir mereka yakin rezeki mereka dari mereka. Tanya ke orang kafir, tidak mungkin. Dan fitrah manusia tahu, ya. Dia bilang, tahu-tahu saya dapat proyek. Kata tahu-tahu itu apa artinya? Ada hidup tahu-tahu tanpa ada yang mengatur? Hah? Pasti tidak ada yang namanya tahu-tahu.
Itu ada yang mengatur, cuman mereka tidak tahu bahwa Allah yang memproklamirkan dalam kitabnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Tidak ada keinginan aku, kata Allah, menciptakan makhluk manusia, jin dan manusia agar mereka memberiku rizki. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak inginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Kalau Anda berbuat sesuatu, membesarkan anak, biasanya ucapan yang keluar apa? Nak, kalau sudah waktunya berbakti kepada orang tua. Apa arti berbakti itu? Apa arti berbakti itu? Hah? Balas budi, kasih makan, gitu kan ya? Kasih makan, kasih tempat tinggal, dan seterusnya. Yang paling penting kasih makan. Cuman bahasanya berbakti, balas budi. Intinya kasih makan saya. Sekarang kau saya kasih makan, nanti waktunya saya tidak bisa lagi bekerja, kau yang kuat, kasih saya makan juga. Allah menciptakan Anda tidak pernah. Itu yang diinginkan Allah. Karena Allah lah yang memberikan, innallaha huwar razzaq. Sungguhnya pemberi rezeki semua makhluk hanyalah Allah. Allah tekankan dengan lafaz innallah, taukid. Itu kata dalam bahasa Arab menunjukkan penekanan. Sesungguhnya, pasti, hanya Allah yang memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan secara melalui manusia faham itu. Ini tauhid rububiyah, kita meyakini hanya Allah memberi rezeki. Coba tanyakanlah kepada orang yang menyembah selain Allah, yang menyembah patung segala macam. Pernahkah patung memberinya rezeki? Hah? Tanyalah. Yang ada mereka yang ngasih rezeki patung itu. Letakkan depan patung itu makanan, minuman, snack. Kadang kopi panas, kopi dingin. Berarti siapa yang ngasih rezeki? Tuhannya. Dia sendiri. Ya. Mereka tidak yakin Tuhannya itu yang ngasih rezeki. Tuhan yang mereka sembah. Dan Allah sudah pastikan itu dalam kitabnya. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah tidak memberikan rezeki kepada kalian. Fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rezeki hanya dari sisi Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Ini dari sisi tauhid rububiyah. Jangankan rezeki Anda bertambah, pokok dan asalnya, modalnya dari nol, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Tidak sempurna tauhid Anda, dan juga tidak ada, saya kira, makhluk yang meyakini rezekinya bukan dari Allah. Ya.
dari tauhid uluhiyah, tauhid penambah keberkahan rezeki. Tauhid uluhiyah, apa tauhid uluhiyah? Tadi tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, menciptakan, memberikan rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya. Kalau tauhid uluhiyah apa? Ibadat terhadap Allah Esa, Allah saja dalam hal ibadah. Yang lain bisa bantu tepat, teman. Tauhid hak Allah yang harus disembah. Hak Allah yang harus disembah. Wallahu a'lam. Tadi kan mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Sekarang mengesahkan Allah dengan Ibadah mengikhlaskan ibadat ini kepada Allah. iya, ibadah itu perbuatan Allah atau perbuatan kita? Perbuatan kita Ya. ibadah. Ya, saya maksudnya tadi yang namanya pembagian tentu ada namakan qasim mushtarak bahasa Arabnya, atau kalau bahasa kitanya ada benang merahnya, ada titik temu, ada perbedaan. Ya, kalau katakan ini kertas, iya, uang kertas juga iya, itu buku kertas iya, itu titik temunya di kertasnya. Ada perbedaan, ada perbedaan pada fungsi dan teksturnya. Ini lebih lembut fungsinya untuk pembersih baik tubuh manusia atau permukaan. Kalau itu lebih keras untuk ditulis dan untuk ditulis di atasnya untuk dapat informasi. Kalau kertas pada uang lebih keras daripada itu, tapi dia sebagai fungsinya alat tukar. Itu yang saya maksudkan tadi. Maka kalau tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Maka meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, ini tauhidnya, rububiyahnya, mensyirikkan Allah dengan rububiyah. Ya. Dan itu hampir jarang manusia yang mengatakan itu, meyakini itu. Tapi kalau bentuk yang kedua ini, banyak manusia yang melanggar ini, mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan ibadah, dengan perbuatan Anda manusia sebagai makhluk. Ya. Ini namakan dengan tauhid uluhiyah dan ubudiyah. Di antaranya bahwa semua perintah Allah kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Apakah untuk mencari rezeki juga agar rezeki bertambah? Anda sholat agar rezeki bertambah atau tidak? Hah? Iya. Salat untuk agar rezeki bertambahkah? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah mengatakan, perintahkanlah keluargamu, istri-istrimu dan anak-anakmu untuk melakukan salat, dan bersabarlah mengajak mereka dan memerintahkan mereka untuk mengibadahi Allah tadi. Kami tidak pernah memerintahkanmu untuk memberikan mereka rezeki. Kami yang menanggung rezeki kamu dan mereka. Ya.
Maka perintah Allah, ibadah yang kita berikan kepada Allah karena kita mentaati Allah, bukan ingin mendapat imbalan rezeki tadi. Rezeki tadi sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang mensyirikatkan Allah dalam perbuatannya mereka, bukan dalam perbuatan Allah. Mereka meyakini perbuatan ini akan membawa rezeki. Padahal Allah tidak pernah menentukan perbuatan itu secara syariat mendatangkan rezeki. Dan juga secara kauni, secara tabiat atau secara natural, bahwa perbuatan itu mendatangkan rezeki. Berarti Anda meyakini bahwa ada pemberi rezeki selain Allah Azza wa Jalla. Dia akan berdampak kepada tauhid rububiyah juga. Seperti orang yang tatayur, pesimis, atau merasa sial dengan sesuatu, ya, yang tidak ada hubungannya dengan penolak, penghalang rezeki atau penjemput rezeki. Apakah ada Nabi mengajarkan dalam Al-Quran juga diajarkan? Apakah ada diajarkan bila kalian berdagang pada saat penjualan pertama, maka uang hasil perdagangan tepak-tepokkan ke barang dagangan yang lain? Ada hadisnya? Ada? Tidak. Secara logika ilmu kauninya, dalam tips marketing untuk melakukan perdagangan diajarkan agar barang Anda laku, penjualan pertama uangnya tepak-tepokkan. Ada? Ada. Itu di mana Anda kuliah? Teori marketing, saya katakan teori bisnis dan marketing. Makanya saya tanyakan, Anda kuliah di mana? Jangan kuliahnya Feng Shui, bukan kuliah ilmu marketing, bisnis. Ya. Saya dosen pasca sarjana di ekonomi Islam. Saya belum pernah dengar bagian dari cara marketing dengan ditepak-tepok barang dagangan dari uang. Belum saya temukan teorinya. Makanya saya heran kalau ada. Ada juga bagi dia, apakah ada dalam hadis dan Al-Quran bahwasanya rezeki kalian akan bertambah dengan Anda letakkan di barang dagangan patung kucing yang tangannya bergerak-gerak? Ada hadisnya dan nas Qur'annya, perkataan para sahabat Nabi? Tidak ada. Secara ilmu bisnis dan marketing ada? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Dari mana ini berasal? Kenapa dilakukan? Berapa orang dari Sumatera Barat di sini? Tunjuk tangan. Enggak terlalu banyak ya, alhamdulillah. Karena ini aib. Mau saya bongkar. Terkadang di sebagian tempat usaha dan biasanya yang kebanyakan rumah makan, ada foto
Angku salih bukan orang soleh. Iya, bahasa Indonesianya Tuan Saleh. Kalau bahasa Pariamannya Angku Salih. Ini dianggap wali. Fotonya foto. Ya, bukan tanyakan ke penjual ini kakek kamu yang keberapa. Nggak ada hubungan kakeknya dia. Cuman menjadi sebuah keyakinan mereka, ini penambah rezeki mereka. Ya, ini penambah rezeki mereka. Kisahnya kalau Anda cari di googling tentang Angku Salih ini, dia dikenal sebagai ahli tarikat, ahli sufi di daerah pesisir barat di Sumatera Barat, yang kalau dia datang ke pasar belanja dan dia tawar dengan harga semaunya dia, si pedagang kalau menyetujuinya itu dagangannya maju dan naik. Siapa yang nggak mau tawarannya terlalu rendah, dia tolak, itu usahanya bangkrut. Ya, dia dianggap waliullah. Masa waliullah membangkrutin orang? Tapi itu keyakinan mereka. Ya. Apakah diajarkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah bila orang menawar berapapun berikanlah? Hah? Tidak. Kembali kepada Allah yang mengajarkan antaradin, saling redha. Tidak pernah ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah berapapun ditawar oleh orang berikanlah agar daganganmu menjadi berkah. Tidak pernah ada. Allah hanya mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perdagangan yang kalian saling ridho. Kalau Anda ridho, ya silahkan. Anda tidak ridho, hak Anda untuk tidak memenuhi keinginan calon pembeli atau si pembeli. Ya. Ini apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Ini andai lupa si pedagang tadi, lupa dia pada penjualan pertama, lupa dia begini-gini, lupa sudah masuk penjualan ketiga, apa yang terjadi pada diri si pedagang ini? Apa yang terjadi pada dirinya? Hah? Sehari itu murung dia, padahal penjualan terus saja, karena dia keyakinan rezeki dia dengan cara begini. Andai yang patung kucing tadi capek, tangannya berhenti bergerak, habis baterainya listrik mati, ya, itu apa yang diyakini oleh pedagang ini? Tutup warung dagangannya kan ya? Atau tetap dagang? Andai Anda ambil foto tadi, Anda sembunyiin, itu apa yang terjadi dengan si pedagang tadi? Hah? Kalau Anda tanyakan, betulkah dia rezeki Anda? Dia akan jawab tidak. Enggak, itu hanya ikut-ikut orang aja. Orang-orang sukses begitu saya lihat. Mana ada orang sukses begitu? Ya. Abdurrahman bin Auf pakai apa dia? Pakai foto atau pakai kucing atau pakai begini dia dagang? Tidak ada ya. Ini dampaknya. Allah beri dia rezeki, tapi dia mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla.
dia yakini rezekinya ya berasal dari sebab yang Allah tidak tentukan sebab itu sebagai mendapatkan rezeki. Sesuatu yang Allah tentukan sebabnya, Anda bekerja, Anda beribadah kepada Allah, melakukan salat tadi, kemudian memperbaiki silaturahim sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang ingin dikembangkan rezekinya, dihamparkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Perbaiki hubungan Anda dengan orang tua, dengan kakek, dengan paman, dengan nenek, dengan saudara, dengan saudari. Semua rahim hubungi dengan baik. Ini kunci dari pembuka rezeki dalam syariat. Anda bilang secara logika enggak masuk segala macam, terserahmu. Ini kunci dalam syariat. Ada kunci di marketing, dipelajari. Itu sebab yang Allah tentukan bahwa bila Anda melakukan seperti ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur zalim dan gharar, dan tidak ada yang diharamkan, ya, akan mendatangkan rezeki, lakukan. Ya. Begini ikhwani wa akhwati fillah, bahwa tauhid bukan saja menambah keberkahan harta Anda. Asalnya harta Anda adalah dengan tauhid tadi. Sungguh sangat durhaka Allah yang memberikannya rezeki lalu dia nisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia nisbatkan kepada kicauan burung, pada gerakan patung tadi, atau foto orang-orang wali. Ada satu wali yang satu, ada yang 9, ada yang 3, ada yang 12, ada 12. Ada aja di bumi, ada aja. Daripada 9 kan mending 12 kan ya. Semakin banyak rezekinya. Tinggal tambah 3 lagi yang baru, cari-cari aja dah. Ya. Ini bagian daripada mendurhakai Allah dalam rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Maka bukan bertambah yang Anda dapatkan, malah kerugian di dunia dan di akhirat. Cukup penjelasan dari saya, ini saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri meninggal, misal harta waris 10 juta. Kalau istri meninggal misal apa tidak? Di sini tidak ada misal istri meninggal. Yang hanya misal harta saja, istrinya meninggal. Wallahu a'lam. Ahli waris kakek. Kakek ini ayah dari ayahnya yang meninggal atau ayah dari ibunya yang meninggal? Yang bertanya tidak ada jawaban karena berbeda. Iya, istri meninggal. Kakek itu maksudnya ayah dari ayah istri atau ayah dari ibunya istri. Kan kakek juga kan ya? Dari ibu istri.
ini tidak dapat warisan. Ibu dari istri dapat, yaitu 1/6. Suami dari istri dapat 1/4. Anak perempuan 1 dapat 1/2. Adik perempuan 1 dapat sisanya. Jelas? Jelas? Dibagi berapa? Berarti belum jelas. Kita lanjut, kalau udah jelas saya hentikan, tapi kalau belum kita lanjut. Ibu 1/6, 1/4, 1/2 sisa. Berarti dibagi 6 bisa? Enggak kan ya? Kan 1/4. Berarti bisa dibagi 12. Bagi 12, ibu 1/6 dari 12, 2/12. Istri 3, suami 3/12. Anak perempuan 6/12. Udah berapa itu? 6 tambah 3 tambah 2, 11. Sisa 1 untuk saudari 1/12. Uangnya 10 juta. 10 juta dibagi 12 berapa? 800.000. Ya. Maka yang ibu 800.000 dikali 2 berarti 1.600.000. Suami 800.000 dikali 3 berarti 2.400.000. Anak perempuan 800.000 dikali berapa tadi? 6 kan ya? Berarti 2.400.000. Perempuan, saudara adik perempuan tadi 1/12 dapat 800.000. Habis? Betul habis? Coba cek, harusnya habis. Jelas Bapak? Jelas? Suami dapat, istri dapat berapa? Istri nggak dapat, yang meninggalkan dia. Saya tanya istri dapat berapa? Anda bilang ibu dari istri dapat berapa? Ibu dari yang meninggal dapat berapa tadi? Ini betul 10 juta, warisannya dikit banget. Dikorupsi nggak sama suaminya ini? Dapat 2/12 tadi kan ya? Suami dapat berapa? 3/12. Anak perempuan dapat berapa? 6/12. Saudari perempuan 1/12. Ya, realnya bila istri punya mobil, punya perhiasan, punya uang tunai, semuanya dibagi 12. Punya kosan, umpamanya satu kontrakan, dibagi 12 saham. Kalau mau diuangkan silahkan, kalau tidak berbentuk saham dia. Kalau kontrakan tadi disewakan, hasilnya dibagi 12 juga. Ya. Saya berdagang barang-barang impor. Saya membeli dari importir langsung. Akan tetapi barang yang saya jual belum saya miliki. Dan importir pun belum memiliki barang. Importir hanya memberikan flyer barang yang akan dijual dengan sistem pembayaran setelah barang tiba. Pertanyaan saya, apakah saya boleh menjual barang hanya dengan flyer? Ya tidak boleh, itu namanya jual flyer, bukan jual barang.
Kalau flyer tinggal Anda ambil di Google kan ya, bisa dapat Zam-Zam Tower. Mau dijual flyernya bisa jual flyernya, Zam-Zam Tower bisa dijual ya enggak. Ya. Miliki dulu, terima dulu, baru bisa Anda jual. Cari pembeli dulu. Cari pembeli dulu berarti Anda menjual barang yang bukan milik Anda, hukumnya haram. Rasulullah mengatakan pada Hakim bin Hizam, Hakim mengatakan, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa indi, afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq. Faqala ya ibna akhi la tabi' ma laysa indak. Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku ingin membeli barang yang sedang kosong stoknya. Dia pedagang tapi barang sedang kosong. Dia ingin beli. Bolehkah aku jual dulu? Lalu aku beli ke pasar, cari di pasar. Nanti aku serahkan. Kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan jual barang yang belum engkau miliki. Kata larangan dalam ucapan Nabi berarti maknanya hukumnya haram. Kalau dilakukan berdosa. Jelas haram menjualkannya. Sekedar menjanjikan siapa yang pengen. Ya, silahkan. Tapi bukan jual beli yang mengikat. Kalau dia mengasih uang, Pak saya mau ngasih panjar dulu. Enggak, barang belum saya beli, belum saya terima, enggak boleh saya terima panjar. Pak nanti kepakai uangnya. Kalau itu saya pinjam atau saya terima titipan. Ya, nanti barang sudah saya terima, kamu mau beli, boleh, tinggal kamu konversikan dengan uang yang saya pinjam tadi. Enggak jadi, uang saya kembalikan. Kalau jadi, tinggal dikonversikan, apakah dipotong atau perlu ditambah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau dikasih sembako dari calon caleg? Calon caleg itu lebih, yang ada sekarang caleg ya, kalau dia calon caleg lebih bawah lagi, tapi sudah ngasih sembako, berani banget. Belum nyalek tapi sudah ngasih sembako, baru calon untuk jadi caleg. Maksudnya caleg kali ya, udah nyalon, udah ada iklan-iklan namanya, dia bagi-bagi sembako dan lain-lain. Anda yang menerimanya berarti penerima riswah. Dia yang memberikan pemberi riswah. Dan pihak perantara mungkin yang menyalurkan, ya kan nggak mungkin dia datang ke rumah Anda bawa beras segala macam. Pihaknya ini namakan perantara. Tiga-tiganya dijanjikan oleh Nabi dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya finnar. Tiga-tiganya dalam neraka. Rugi Anda. Cuma dapat sembako untuk seminggu tapi balasannya neraka. Kalau mau minta 5 ton masih imbang dengan neraka selama-lamanya? Tidak imbang ya akhi. Andai dia kasihkan semua hartanya kepada Anda sendiri, tidak imbang. Karena Anda dalam neraka itu injak bara api neraka, di detik yang sama otak benda padat mendidih. Air mendidih 100 derajat Celcius, langsung panasnya
mungkin dengan besi atau api di bawahnya. Ini jarak 2 meter atau semeter 70. Benda padat, mendidih, real time, di waktu yang sama. Berapa panasnya? Allahu a'lam. Tidak imbang andai dia mengasihi seluruh hartanya. Itu apa artinya? Jangan terima kalau dia memberikan kepada anda seluruh hartanya. Ini apalagi sembako, berapa kilo cuma dapat? Dapat 20 kilo? 10? 5? 2 kilo. Tapi diancam neraka oleh Nabi SAW. Bilanglah ke mereka, Pak, pakai otak dikit dong. Kalau mau ngasih 10 ton pun dengan neraka saya tidak berani. Kalau 300 ton, mungkin saya berpikir ulang. Terganggu iman saya. Ya. Manalah ada dia sebanyak itu hartanya. Ini sepakat para ulama di dunia ini, karena mereka cari kerja ini. Anda yang penentu dia untuk diterima kerja dan tidak. Maka bila anda disogoknya dan anda pilih dia ataupun tidak anda pilih, tetap anda mendapatkan sanksi dari Nabi SAW. Dijanjikan oleh Nabi, Ar-Rashi wal Murtashi wal Ra'ish bainahuma finnar. Pemberi riswah, penerima riswah, perantaranya semuanya di dalam neraka. Pertanyaan selanjutnya, ini bukan caleg aja ya, capres juga termasuk, cawapres termasuk, apalagi calon bupati juga termasuk, RT juga ngasih, calon RT ngasih juga, calon RT juga masuk, calon RW, DKM, calon DKM juga ngasih, enggak ya? Ya, kalau ngasih pun sama. Ya, terima saja kan uang negara. Terima saja uang negara. Terima saja uang negara, walaupun tidak dijanjikan masuk neraka. Apakah dalam hadis itu dibedakan antara uang negara dan tidak uang negara? Kalau uang negara tidak masuk neraka, tapi kalau Bismillah. Apakah dalam hadis itu dibedakan uang negara, uang pribadi, uang sponsor? Enggak. Kalau anggota DPR kan punya jatah reses, reses kan uang negara. Itu satu. Dari yang tercapainya uang pribadi. Uang reses tadi, apakah tujuannya untuk menyogok? Peruntukannya untuk menyogok? Karena itu berlakunya satu pemilu aja. Satu pemilu aja. Uang reses kata siapa? Saat pemilu aja. Dirasakannya di masyarakat. Itu kan dia gelapkan. Uang reses kan ada peruntukannya kan ya? Iya atau tidak? Peruntukannya untuk apa? Pembuatan jalan di masyarakat, ya, untuk tempat fasum-fasos, tempat dapil dia, bukan untuk beras, ya. Maka ini bagian dari
korupsi lagi dia. Baik. Ala kulli hal, fatwa Ustaz ini saya tidak bertanggung jawab dengan fatwanya. Pertanyaan selanjutnya, saya baru saja di PHK. Saya seorang ibu, baru saja di PHK, dan saat ini saya panik karena terpikir bagaimana saya harus menafkahi anak-anak saya. Saya single parent, ibu janda berarti ya, single parent itu janda kan ya. Baru di PHK, panik bagaimana menafkahi anak-anak saya. Kucing mati suaminya panik dia. Hah? Ayam Anda sembelih jantannya, panik betinanya. Sapi Anda sembelih jantannya, panik betinanya sama anak-anaknya. Panik enggak? Enggak. Kalah Anda dengan hewan. Karena mereka semuanya tahu rezekinya dari Allah. Ya. Begitu wanita zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman dahulu para ulama kita menceritakan, di antaranya Ibnu Khalikan dalam salah satu kitabnya Wafayatul A'yan, dia menjelaskan tentang biografi salah seorang ulama, di mana istrinya ditinggal pergi oleh suaminya pergi berjihad fi sabilillah, pergi perang. Ya. Orang perang mungkin pulang hidup, mungkin tidak kembali selama-lamanya kepada istrinya. Lalu ipar dari mujahid tadi, ulama mujahid tadi, datang ke rumah adiknya, istri dari mujahid tadi, menanyakan, suami kamu pergi perang berjihad fisabilillah, kamu ditinggal nafkah yang cukup atau tidak? Dijawab oleh istri ini dengan ucapan menunjukkan tawakalnya, penyerahan dirinya kepada Allah, melebihi seekor burung tadi. Dengan ucapan, saya tidak pernah meyakini suami saya sebagai pemberi rezeki. Yang memberikan rezeki saya dan anak-anak saya adalah Allah. Yang saya kenal suami saya semenjak menikah sampai sekarang, dia adalah pemakan rezeki. Dia di rumah ini memakan, tidak pernah memberi rezeki. Pemberi rezeki yang kami yakini adalah Allah. Sekarang si pemakan rezeki sudah pergi, pemberi rezeki masih ada selama-lamanya. Berarti rezekinya bertambah atau berkurang? Bertambah, karena berkurang yang satu. Jatahnya untuk 5 orang, satu sudah mati, tinggal untuk 4 orang. Berarti bertambah atau berkurang? Alhamdulillah. Apa yang Anda khawatirkan? Ya. Wah, Ustaz ngomong doang. Andai Anda sudah maksimal berusaha, tidak Anda temukan itu, Anda datangilah lembaga amil zakat. Di sana rezeki Anda ada. Lembaga amil zakat resmi yang berdiri dengan perizinan dari Kementerian Agama, dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, berbadan hukum resmi. Ya, di sana harta Anda, hak Anda, nafkah anak dan diri Anda ada. Ambil, jangan sungkan. Seperti tadi Nabi dengan 2 sahabat yang mulianya datang kepada
seorang wanita Ansor. Jelas, jangan panik. Gak ada yang perlu dipanik. Saya menabung uang di deposito bank konvensional. Apakah boleh bunga deposito uang tersebut saya berikan kepada orang tua? Bagaimana hukumnya? Orang tua membesarkan Anda dengan uang halal apa uang haram? Sekarang Anda ketika sudah menjadi kuat, Anda beri makan orang tua Anda dengan bunga deposito riba. Ini balas budi atau pintu durhaka yang besar? Ini pintu durhaka yang besar. Orang tua belikan keringatnya yang halal, hasil keringatnya yang halal untuk Anda. Ya, mungkin dahulu dia ngayuh becak, ngojek. Ibu Anda mungkin dulu jadi tukang cuci. Keringatnya keluar halal, diberikannya untuk membesarkan Anda. Setelah Anda besar, ya, mereka saatnya lemah, Anda berikan kepada mereka uang riba deposito. Lalu bertanya, bolehkah? Ya. Kalau Anda tanyakan kepada manusia sehat, tidak ada yang air susu dibalas dengan air tuba. Ini bukan air susu air tuba, ini air susu dibalas racun. Lahmun nabata min suhtin fannaru awla biha. Uang riba adalah neraka yang membakar. Dahulu Anda bila bermain api diselamatkan oleh ayah ibu Anda. Sekarang ketika mereka tua, Anda kasih dia api neraka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berikan mereka harta Anda yang paling halal, yang paling baik. Andai semua harta Anda berikan kepada mereka, belum terganti seluruh kebaikan mereka yang mereka berikan kepada Anda. Salah seorang Arab menggendong ibunya 1000 kilo pergi, 1000 kilo pulang ibadah haji dari Yaman, digendong. Haji pun digendong. Bertemu dia dengan sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, menanyakan, sudah sesuaikah bakti saya dengan ibu saya? Kata mereka, la wala talaqun min talaqatiha. Tidak, walau hanya satu saat wanita melahirkan, apa kontraksi namanya itu, satu kontraksi saat melahirkan Anda tidak terbayar dengan itu. 1000 kilo, 2000 kilo digendong, tidak terbayar satu kontraksi saat melahirkan. Karena susahnya dia melahirkan kita, yang dia inginkan dari kita adalah kita hidup. Sedangkan anak menggendong ibunya 2000 kilo tujuannya agar selesai urusannya dengan ibunya. Itu sebuah tujuan yang berbeda. Seorang ibu menahan rasa sakit, seorang ayah melindungi dengan seluruh kekuatannya anak dan istrinya, tujuannya agar mereka hidup. Tapi seorang anak memberikan hal yang sama, mungkin lebih, tujuannya bagaimana dia lepas dari orang tua tadi. Maka ini dua hal yang tujuan yang tidak bisa terbayarkan, tidak seimbang. Apalagi
lagi kita berikan harta kita yang haram. Karena itu ketika seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang ayahnya yang sering ngambil harta dia berharap dapat suaka hukum, perlindungan hukum dari Nabi SAW. Ternyata Rasulullah mengucapkan ucapan yang hak dan pasti benar dengan mengatakan, memarahi sahabat tadi, mengatakan, anta wa maluka li abika, hartamu seluruhnya itu milik bapakmu, dia mau ambil seluruhnya halal. Kalau itu kurang, mau diambilnya, dijualnya kamu di pasar, uangnya diambil untuk biaya hidup dia, halal. Hartamu dan kamu milik bapakmu. Sekarang pemilik dapat api neraka yang dimiliki, menikmati hartanya yang halal. Ini hal yang tidak seimbang dalam hidup. Takwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tutup deposito riba Anda, kemudian berikan uang Anda yang halal, bunga ribanya berikan kepada fakir miskin, bukan kepada ayah ibu Anda walaupun mereka fakir miskin. Berikan dari harta Anda yang halal. Tidak akan berkurang sedikit pun harta Anda yang Anda berikan kepada orang tua Anda. Bukankah tadi Nabi mengatakan, siapa ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah rahim. Rahim itu ya rahim. Kita dari mana keluar? Rahim siapa? Ibu Anda. Itu yang rahim. Bagaimana menyambungkan rahim tadi? Semua biaya hidupnya Anda tanggung, mau apa yang dia inginkan Anda berikan. Harta Anda tidak akan berkurang, tapi akan dibentangkan oleh Allah, dan umur Anda akan dipanjangkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma selalu menasihati orang yang ingin bertobat kepada Allah dosa besar apapun dengan mengatakan, engkau masih memiliki ayah dan ibu. Bila orang itu mengatakan iya, maka berbuat baiklah kepada keduanya, niscaya seluruh dosamu diampunkan, kesusahanmu diangkatkan. Maka orang yang melakukan sebaliknya, ini dia menutup pintu bahagia dalam hidupnya, di mana orang tua diberikan dari harta yang paling buruk di atas muka bumi ini, harta riba. Cukup. Ini jadi piutang antum. Berapa menit lagi azan? Oh iya, terserah Ustaz. Azan berapa menit lagi? Azan jam 12. 27 menit sisa. Ya dah, kita lunasi sebagian dulu. 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Baik. Bagaimanakah hukum menggunakan BPJS? Apakah sama hukumnya dengan asuransi lainnya? Beda. BPJS Anda dipaksakan, asuransi lain Anda tidak dipaksakan. Maka hukumnya dibolehkan. Kemudian menggunakannya bagaimana? Boleh menggunakannya. 2. Dulu suami ana bekerja di bidang finance, namun sekarang sudah berhenti. Lalu ada beberapa harta yang masih kami gunakan untuk aktivitas bersama keluarga. Apakah berdosa? Berhenti bertobat atau berhenti PHK atau perusahaannya tutup? Kalau berhenti bertobat, ya, bila dahulu dia bekerja di tempat riba ini,
tempat yang haram ini dia tidak tahu itu haram, ketika dia tahu haram dia berhenti, maka yang telah berlalu Allah ampunkan. Kalau dia sudah tahu tapi tidak berani berhenti, semenjak dia tahu itu tidak halal dia pakai lagi untuk biaya hidupnya, berikan kepada fakir miskin. Andai kalau semuanya diberikan kepada fakir miskin, dia menjadi fakir miskin sekaligus, maka boleh diambil untuk biaya hidupnya. Apakah boleh menggunakan uang pesangon dari finance? Sama seperti yang tadi. Apakah diperkenankan ayah membagi waris ketika masih hidup? Tidak ada pembagian waris bila orangnya masih hidup. Ya. Itu namanya simulasi. Bukan waris. Waris bila wafat. Kalau orang ayah mengajarkan anaknya, bila saya wafat, Allah mengatakan untuk ibu saya, nenek kalian 1/6, ayah saya, kakek kalian 1/6, kemudian istri saya, ibu kalian, andai dia masih hidup ketika saya wafat, dapat 1/8. Untuk sisanya untuk kalian anak-anakku, laki dan perempuan, di mana anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu wajib diajarkan kepada anak-anaknya. Bukan eksekusi langsung. Tapi kalau dia hibah boleh. Tapi hibah yang dia gantungkan, ini eksekusinya kalau saya wafat ya, rumah ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk istriku, ini uang rekening ini untuk ini. Eksekusinya kalau saya wafat ya. Karena kalau sekarang kalian eksekusi, saya jadi fakir miskin ini. Ya. Apakah ini hibahnya berlaku? Jawabannya tidak. Ketika dia wafat, selenggarakan, bayar hutang-hutangnya kalau ada, hartanya dibagi waris. Baik. Jika harta warisan sebidang tanah diberikan kepada kakak, sementara kakak itu sendiri akan mendapatkan warisan juga dari harta warisan yang lain, apakah boleh? Yang memberikannya kepada kakak siapa? Siapa ini yang berikan kepada kakaknya? Tidak ada jawaban? Kita skip. Tapi ibu yang bertanya ini, Ustaz tolong nasihati ana, saat ini ana adalah tulang rusuk yang merangkap tulang punggung. Suami ana yang katanya sudah ngaji tapi masih merokok. Ini tulang punggung keropos. Ya. Karena merokok tertulis di bungkusnya apa bunyinya? Hah? Itu zaman dulu kanker-kanker itu. Atau baca perkembangan rokok. Dan sekarang apa? Nah ini update-nya. Sekarang yang tertulis di semua bungkus rokok itu ketentuan dari WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, mewajibkan semua produsen rokok menuliskan dalam bahasa negara masing-masing bahwa rokok membunuhmu. Tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi mandul, apa lagi, tidak ada. Satu aja, rokok pembunuhmu.
tulang punggungnya setiap hari bunuh diri, belum mati-mati dia. Ya, mungkin Allah kasih nyawa panjang. Kan ada orang yang terjun belum mati juga, hidup lagi, nanti terjun lagi belum mati juga, bakar diri baru mati dia mungkin. Ya, ini bukan tulang punggung namanya. Panjang, tanya aja ke ustaz yang lain. Terlalu panjang tulang punggungnya. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang apoteker menjual obat yang dia bawa sendiri dari luar, lalu dijualnya di apotek tempat fulana tersebut bekerja? Jazakumullah khairan katsiran. Ini punya apotek dalam apotek, mantap ya. Subhanallah. Kalau apotek milik Anda silahkan, tapi kalau Anda karyawan di apotek orang, bawa barang sendiri, setiap orang belanja Anda kasih, ini pengkhianatan ini ya. Ya. Tidak halal Anda menjual di sana. Anda jualkan barang Anda dapat gaji. Luar biasa ini. Biasanya orang dapat gaji karena bekerja untuk orang, enggak. Ini bekerja menjualkan barangnya sendiri dapat gaji lagi. Subhanallah. Anda terus terang aja kepada yang mempekerjakan Anda. Pak, saya mau bekerja jadi apoteker di sini, tapi yang saya jualkan obat saya ya, bukan obat Anda. Gaji saya Pak ya. Kalau dia bilang iya, halal Anda lakukan. Ya. Baik. Tapi enggak mungkin dia bilang iya. Bagaimana cara menghilangkan was-was dan kekhawatiran masa depan? Terkadang timbul rasa tersebut. Itu yang saya katakan, belajarlah dengan cacing, belajar dengan burung, belajar dengan keong, belajar dengan semut. Lihat, ada mereka bunuh diri menghadapi masa depan. Ini anak saya nggak makan nih, saya bunuh diri aja. Semut lompat dari atas ke bawah. Ada? Nggak ada mereka yang khawatir masa depannya. Allah sudah menjamin, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan segala sesuatunya dan penciptaannya semuanya sempurna. Ya. Walladzi qaddara fahada. Dan dia telah menentukan segala sesuatu kebutuhan, mentakdirkan rezekinya, dan dia beri petunjuk masing-masing kepada rezekinya masing-masing. Yang menunjuki semut di rezekinya ada di lemari Anda yang Anda tutup rapat. Dia juga lah yang memberikan petunjuk kepada Anda untuk rezeki Anda. Ya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Kalau memang waktunya sudah Allah tentukan berakhir rezeki Anda, berakhir rezeki Anda. Ada salah seorang ikhwan, dia mengatakan, saya benar-benar yakin rezeki itu seperti yang dijelaskan oleh Nabi, tidak ada seorang yang mati sebelum rezekinya berakhir. Ketika ayah saya sakit dan harus dioperasi, setelah menjalani operasi, biasanya kan harus puasa, nggak boleh minum, nggak boleh makan kan ya. Ya. Di waktu itu masuk keponakan, cucu dari ayah saya, dan lain-lain pada sibuk ngobrol. Ayah ternyata cucu ini bawa es krim. Si kakek ini ambil es krim dari cucunya dan dia konsumsi, dia makan, langsung di waktu itu nyawanya berangkat. Ternyata itu rezeki terakhirnya. Belum wafat dia belum dapat es krim tadi. Apa yang Anda khawatirkan? Cucu yang membawa dari tempat yang jauh rezeki terakhirnya.
Anda akan belum wafat bila Allah takdirkan rezeki Anda 5 triliun. Sudah terpakai 4,9999, tinggal 1 rupiah, belum wafat Anda itu. Harusnya Anda takut terima 1 rupiah kan ya? Enggak, jangan kasih wafat saya ini. Nah, ketika 1 rupiah datang, selesai sudah. Orang yang meyakini ini khawatir menghadapi masa depan. Hah? Oh, nanti terjadi chaos negara kita akibat pilpres kan. Saya subhanallah. Mau makan apa, anak saya sekolah di mana nanti? Emang Anda dari perut ibu Anda sudah ada tanda tangan fakta integritas pada ayah ibu Anda? Saya kalau nggak ada rezeki saya nggak keluar nih. Ada yang tanda tangan dulu? Nggak ada kan ya? Keluar aja udah. Sampai sekarang pernah ayah ibu Anda menjamin rezeki Anda? Tidak kan ya? Ada yang umur kita sudah 60, 70, 80. Semuanya Allah yang menentukan. Ya. Ada yang bertanya, apakah ada keberkahan rezeki dari harta orang yang belum membayar melunasi hutangnya? Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang kepada orang yang lain, dia adalah zalim. Nabi mengatakan, matalul ghaniyyu zulmun yuhillu irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang mampu membayar hutang dan dia lambatkan pembayarannya, itu adalah orang yang zalim. Atas perbuatannya itu dibolehkan untuk mencederai nama baiknya dan bahkan boleh dipenjara. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, beliau beli rumah untuk penjara. Bukan untuk penjara maling, bukan, untuk penjara orang yang berhutang dan tak bayar-bayar padahal ada kemampuan. Tinggal pilih kamu mau tinggal di penjara atau bayar hutang. Ya. Kalau tidak ada kemampuan dan kebutuhan hutangnya untuk kebutuhan yang urgent, penting, dibayarkan dari Baitul Mal hutangnya. Ya. Maka hilanglah keberkahan, jangankan dari hartanya, dari hidupnya, dari jiwanya, karena Nabi mengatakan seorang zalim. Orang zalim ada keberkahan dalam segala sesuatu? Tidak ada. Selama dia berbuat zalim, semuanya tidak akan dia dapatkan kebaikan dari segala sesuatunya. Yang selanjutnya, suami istri menikah tidak punya anak. Keduanya sekarang sudah meninggal. Dari pihak laki-laki punya adik perempuan, kakak satu, lainnya sudah meninggal. Dari pihak perempuan punya kakak laki-laki satu dan adik perempuan. Jadi untuk pembagian hartanya bagaimana Ustaz? Siapa dulu yang wafat? Suami apa istri? Enggak ada jawaban, saya enggak bisa jawab. Enggak ada. Afwan Ustaz, ana pernah mendengar anjuran untuk membaca Asmaul Husna, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surat Yasin pada subuh untuk menambah rezeki. Apakah itu benar? Adakah dalilnya? Jazakumullahu khairan. Saya tidak tahu ada dalilnya. Ya. Yang jelas di antara penambah rezeki tadi salat, ya, Allah yang mengatakan. Kemudian keluar di pagi hari. Nabi mengatakan, burika li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu paginya.
Anda berdagang, Anda menjual jasa, menjual barang, mencari pekerjaan. Setelah di pagi hari pergi mencari rezeki, itu waktu yang diberkahi. Kemudian setelah salat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setiap selesai salat fardu, terutama salat Jumat, berjalanlah di muka bumi mencari rezeki Allah dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, pasti kalian beruntung. Ini bagian dari mencapatkan rezeki dengan cara yang berkah. Adapun membaca surat Fulan, surat Alan, saya tidak tahu ada dalilnya. Baik. Apakah memberi hadiah? Guru melahirkan, lalu siapa yang beri hadiahnya? Yang beri hadiah siapa? Yang ngasih hadiah siapa? Orang tua murid ngasih hadiah kepada guru anak-anaknya atau guru orang lain? Guru anak-anaknya privat atau guru anak-anak di sekolah? Anaknya sekolah negeri apa swasta? Ya. Ini bagian dari riswah. Ya. Dan setahu saya kalau di sekolah negeri ini termasuk gratifikasi. Kalau pemberiannya di atas 200.000 sekarang kan ya. Berarti ini dilarang oleh negara kalau sekolah negeri. Kalau sekolah swasta tentu harusnya ini pihak yayasan melarang. Ya. Kalau ingin ngasih hadiah juga tunggu anak-anak tamat anak-anak sekolah di situ, itu guru bukan lagi ngajarin anak Anda, kasih rumah, kasih mobil, boleh. Kasih motor baru, alhamdulillah saya bolehkan. Ambil dari mulut saya membolehkan dan menghalalkan. Allah barik. Tapi bila dia masih ngajar anak Anda, ini hukumnya riswah. Baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.